sebagai produksi, saya Putri Wahdania sebagai produksi, saya Kristianisi sebagai pengemasan. Kami di sini akan membuat produk dari bahan ubi ungu menjadi olahan tepung. Latar belakang. Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah. Pada tahun 1960-an, ubi jalar telah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia yang memiliki jumlah produksi cukup melimpah. Ubi jalar ungu bisa dibuat menjadi tepung olahan setengah jadi yang harus diolah kembali untuk menjadi produk makanan. Ubi jalar yang kaya akan nilai gizi dan memiliki senyawa bioaktif yang berkhasiat bagi kesehatan, potensial untuk diolah menjadi beragam produk pangan. Tujuan pembuatan ubi jalar ungu. Tujuannya untuk mengetahui proses pembuatan tepung ubi jalar ungu dengan metode kabinet Dreyer dan mengetahui perbandingan kadar air dan kadar serat pada berbagai lama pengeringan dengan kualitas terbaik. Manfaat penanaman ubi jalar ungu bagi para petani. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan petani karena bisa dijual sewaktu-waktu. Klasifikasi tanaman ubi jalar ungu. Kingdom Brantae, Subkingdom Viridiprantae, Infra Kingdom Stratophyta, Divisi Strachiophyta, Subdivisi Spermatophytina, Kelas Magnoliopsida, Superordo Asteranae, Ordo Solanaris, Famili Convolvulaceae, Genus Ipomoea L, Spesies Ipomoea batatas L. Lam. Dasar teori pengertian ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu Ipomoea batatas memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna ungu kehitaman, ungu pekat. Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Ubi jalar ungu mulai dikenal menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang beriklim tropis. Zat berkhasiat ubi jalar ungu merupakan sumber vitamin dan mineral. Vitamin yang terkandung dalam ubi jalar antara lain vitamin A, vitamin C, thiamin atau vitamin B1, dan riboflavin. Sedangkan mineral dalam ubi jalar diantaranya adalah zat besi, fosfor, dan kalsium. Kandungan lainnya adalah protein, lemak. Khasiat: 1. Mencegah penyakit jantung. 2. Menurunkan tekanan darah atau hipertensi. 3. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 4. Menjaga berat badan. 5. Melawan paparan radikal bebas yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. 6. Menjaga kesehatan mata. 7. Mengurangi risiko terjadinya peradangan. Alat dan bahan. Alat yang kita gunakan dalam pembuatan tepung ubi ungu ini adalah pisau, blender, dan oven. Sedangkan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan tepung ubi ungu adalah ubi ungu. Cara kerja. Berikut adalah cara pembuatan tepung ubi ungu. Yang pertama, cuci ubi ungu terlebih dahulu. Kupas kulit ubi ungunya. Aneh ya. Setelah itu, potong hingga kecil supaya bisa kering merata. Oke guys, di sini ada pemotongan guys. Aku terangkat. Jadi masuk ke sini. Masukkan ke dalam oven. Masak di atas kompor suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 35 menit. Keluarkan dari oven, dinginkan sebentar.
Kemudian, masukkan ke dalam blender. Blender hingga halus. Oke. Setelah halus, ayak sebuah ubi ungu hingga lebih halus menggunakan pelayak nomor mes 60. Setelah itu, masukkan ke dalam kemasan. Ini proses masukkan. Ini ada buat pengemasan. Nanti kan pakai soko kita gitu. Dah. Tempel stiker produk pada depan kemasan. Setelah itu, tepung ubi ungu siap untuk dipasarkan. Pembahasan pengolahan ubi jalar ungu cukup prospektif ditinjau dari ketersediaan varietas unggul ubi jalar untuk penyediaan bahan baku. Teknologi pengolahan yang relatif sederhana dan dukungan kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal dan peralatan. Kendala ketersediaan bahan baku perlu disiasati dengan pengaturan waktu tanam dan panen yang tepat, dan pemilihan jenis produk yang dihasilkan. Kesimpulan dari pembuatan ubi jalar ungu menjadi olahan tepung. Awal mulanya, ubi 2 kg diolah menjadi tepung dengan berat 400 gram. Jadi, satu kemasan beratnya 130 gram. Kemudian, ubi yang sudah diolah menjadi tepung bisa dimanfaatkan menjadi bahan pangan pembuatan kue dan menghasilkan kualitas terbaik. Kita dari kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Kali Padana sebagai video dokumentasi. Saya Lutfi Lail Farafi sebagai pembeli bahan. Pembeli bahan aku ya. Produksi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami terdiri dari Saya Kali Padana sebagai video dokumentasi. Saya Lutfi Lail Farafi sebagai produksi. saya Michelle Firmini sebagai konsumsi. Saya Putri Konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Kali Padana sebagai editor. Saya Lutfi Lail Farafi sebagai produksi. saya Michelle Firmini sebagai produksi. Saya Putri Wahdania sebagai produksi. Saya Kristianisi sebagai pengemasan. Gimana?